dengan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, ada Suparji Ahmad. Selamat siang, Prof. Bisa mendengar suara saya, Prof? Dengan posisi seperti ini untuk melanjutkan persidangan. Siang, Mas. Oke, bisa mendengar dengan baik suaranya. Baik, Prof. Suparji, kalau Anda melihat jalannya sidang dari pertama mulai sidang sampai saat ini, Anda menganalisisnya seperti apa? Ya, pertama persidangan ini sudah berhasil ya berjalan dengan baik dengan indikator terungkapnya fakta-fakta yang sebenarnya. Karena tahapan persidangan sekarang adalah tahapan pembuktian. Pembuktian untuk mencapai kebenaran material, yaitu dengan kata lain sebuah rekonstruksi fakta berdasarkan alat bukti yang kemudian didukung dengan barang bukti. Bahwa sekarang proses pembuktian antara lain dengan mendengarkan keterangan saksi, ya termasuk yang diduga pelaku, terus kemudian juga keterangan dokter yang memeriksa. Jadi secara keseluruhan bahwa ini adalah sebuah tahapan yang sudah sesuai dengan hukum acara, di mana ada proses untuk mencapai sebuah kebenaran material, di mana kebenaran material tadi itu berdasarkan alat bukti, apakah bersumber dari saksi, surat, ahli, atau kemudian petunjuk, baru pada tahap berikutnya adalah keterangan terdakwa. Pada sisi yang lain juga saya memberikan apresiasi bahwa persidangan ini berjalan secara transparan itu. Karena apa? Karena media atau banyak pihak ya yang concern bisa mengikuti dengan baik gitu. Sehingga tidak ada hal-hal yang kemudian bisa direkayasa atau apalagi ditutup-tutupi. Buat transparansi itu antara lain terwujud dengan misalnya liputan media yang sangat baik gitu, atau yang ini akhirnya menunjukkan adanya sebuah transparansi atau akuntabilitas sebuah persidangan. Dan yang ketiga dalam catatan saya bahwa persidangan ini tentunya masih akan berproses ya cukup panjang gitu, dalam arti belum sepenuhnya mewujudkan tentang keyakinan hakim gitu, atau kita tentunya hakim akan menggunakan penilaian-penilaian ya tidak saja berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli ya atau kemudian bukti-bukti surat yang lainnya, tapi tentunya sebagai yang memiliki kewenangan untuk menilai sebuah fakta, dia akan menggunakan analisis tentang petunjuk-petunjuk itu. Dan yang paling utama menurut saya adalah bahwa ini kan ada fakta ya yang kemudian tewasnya soal prajurit dan kemudian diduga dilakukan sebuah penganiayaan yang menyebabkan kematian. Permasalahan yang mendasar adalah tentunya apa motifnya gitu kan, apa latar belakangnya, apa mensreanya. Nah, dalam konteks ini inilah yang belum terwujud dengan baik atau masih perlu digali, karena dalam konteks sebuah pertanggungjawaban hukum tidak saja sekedar fakta berupa perbuatan penganiayaan yang menimbulkan akibat tentang kematian itu, tetapi yang paling utama adalah bagaimana mengidentifikasi niatnya, mensrianya, niat jahatnya, karena itu akan sangat berkonsekuensi terhadap hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan. Dan inilah menjadi tugas penting bagi jaksa penuntut umum, bagi hakim yang kemudian menggali, menemukan tentang niat jahat dari para pelaku ini atau orang yang diduga melakukan ini. Dan tentunya juga kita memberikan catatan bahwa ada perimbangan di mana hakim juga secara objektif memberikan kesempatan ya untuk pembelaan bagi terdakwa atau kemudian melalui penasihat hukumnya. Dengan demikian bahwa persidangan ini masih kemudian sangat-sangat menarik ya untuk kita ikuti perkembangannya dalam konteks menemukan mensriannya, niat jahatnya. Karena bahwa
Meskipun dalam konteks pertanggungjawaban hukum tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi perkembangan menariknya adalah akan berkembang tiada pidana tanpa kesalahan dan kejahatan. Artinya niat-niat jahat tadi itulah yang mestinya akan mendapatkan konsekuensi lebih berat. Apakah kemudian stratifikasinya siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, siapa yang kemudian turut serta. Karena dalam konteks pelaku tadi itu ada tiga kualifikasi, yang menyuruh, yang kemudian melakukan secara langsung, atau kemudian yang turut serta, atau yang menganjurkan, atau kemudian ada yang membantu. Karena dalam konteks bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang ini, diduga beberapa orang ini, tentunya kan tidak semua kualifikasinya sama, ya. Dan ini yang juga perlu kemudian dibuktikan oleh jaksa, oleh hakim, ya. Tentunya siapa yang menyuruh, siapa yang hanya sekedar melakukan, siapa yang kemudian turut serta saja atau kemudian menganjurkan atau membantu. Dan pada sisi yang lain juga perlu seandainya dipertimbangkan kemungkinan misalnya bahwa ada seseorang yang melakukan karena perintah atasan atau kemudian perintah jabatan, dan ini yang juga akan berkonsekuensi pada hukuman ke depannya, karena dalam proses pembuktian ini yang utama adalah untuk keterangan material tadi itu, dan sekaligus mengkonstruksikan, mengkualifikasikan pihak pelakunya, dan kemudian nanti pada konteks pertanggungjawaban hukumnya, gitu Mas. Ya. Baik Prof, berarti kalau yang bisa saya simpulkan dari pendapat Anda bahwa mens rea ini bisa mempengaruhi pada hukuman, tapi apakah memang mens rea ini sejauh mana pengaruhnya nanti akan terhadap hasil dari vonis hakim, Prof? Ya, mens rea ini sangat penting gitu ya, ya sangat penting eh, untuk dibuktikan, dan sangat penting mempengaruhi satu konsekuensi hukuman gitu. Karena apa? Bahwa tidak semuanya ya, tidak semuanya orang melakukan satu pelanggaran hukum karena ada niat jahat gitu. Tetapi bisa saja karena kekhilafan. Karena dalam konteks kesalahan itu bisa sengaja, bisa kealpaan. Dan yang paling berat adalah ketika melakukan sebuah kesalahan karena kesengajaan tadi itu. Karena kesengajaan tadi itulah mencerminkan perilaku jahatnya dari itu. Nah, bagaimana mengukurnya? Bahwa kemudian ada konsep tentang willing and witten, menghendaki dan mengetahui. Kalau dia menghendaki perbuatannya, dia mengetahui akibatnya, maka itulah yang kemudian dikategorikan dia mens rea. Tapi pada sisi yang lain, ada gradasi sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, sengaja dengan kemungkinan. Bahwa inilah yang perlu juga harus dibuktikan. Jadi, pada dasarnya, niat jahat tadi itu sangat mendasar, mempengaruhi pada pertanggungjawaban hukumnya, sangat mendasar pada konsekuensi hukumannya atau pemidanaannya. Maka ketika mengidentifikasi ada tiga kualifikasi pelaku tadi itu, seringkali bahwa yang diperberat adalah yang menyuruh gitu loh. Bahwa yang punya kedudukan sebagai aktor intelektual, yang memiliki skenarionya. Kemudian pelaku terus serta tentunya akan lebih dipertimbangkan untuk lebih rendah. Disinilah nanti juga penting dibuktikan tentang meeting of mind-nya. Apa niat bersamanya, niat jahatnya bersama itu apa. Jadi saya kira bahwa ada beberapa kasus yang kemudian sangat-sangat menarik, sangat penting untuk kemudian mengakibatkan ketika tidak ada niat jahat tadi itu, akhirnya kemudian menjadi lebih rendah hukumannya, atau bahkan kemudian mendapat kebijakan misalnya dilakukan hukuman yang bebas dan sebagainya. Jadi faktor dengan sengaja, faktor niat jahat itu adalah sangat penting dalam konteks pembuktian karena berkorelasi dengan pertanggungjawaban dan hukumannya. Gitu. Prof, sejauh ini kalau Anda melihat proses persidangan untuk menemukan mens rea, Anda melihatnya seperti apa? Nah, kaitannya dengan persidangan yang terjadi bahwa belum secara material mengungkap tentang mens rea-nya tadi itu, ya, tentang niat jahat para pelaku itu apa gitu deh. Katanya
ya ada dugaan tindakan-tindakan tertentu, ya ada hal-hal penyebab tertentu, tetapi semuanya tadi itu masih belum terwujud sebuah pasal yang utuh gitu loh. Dan inilah jalannya persidangan dalam konteks pembuktian, yaitu bagaimana membangun pembuktian dalam hal mens rea itu melalui alat bukti yang dihadirkan, yang nanti tentunya akan dinilai apakah alat bukti tadi memiliki kekuatan pembuktian atau tidak. Itu sangat tergantung kesesuaian alat bukti dengan peristiwa pidananya, kesesuaian alat bukti satu dan alat bukti yang lain, kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Bahwa kalau kita mencermati jalannya persidangan ini, belum nampak secara material tentang unsur mens rea-nya atau tentang unsur niat jahat dari para pelaku tadi itu. Dalam konteks inilah yang masih perlu digali melalui alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau alat bukti nanti yang dihadirkan oleh penasihat hukum atau oleh terdakwa. Jadi saya dapat memberikan pandangan belum memiliki keyakinan tentang unsur mens rea di dalam persidangan ini terbukti secara material kebenarannya gitu. Ya. Baik Prof, sesulit apa untuk menemukan niat jahat atau mens rea dari para terdakwa ini, mengingat para terdakwa ini kan merupakan atasan dan senior dari korban. Mereka bisa saja bilang bahwa ini penegakan disiplin atau tidak ada niat untuk mencelakai atau niat menghilangkan nyawa. Seberapa sulit bisa membuktikan ini, Prof? Ya, saya kira memang pada dasarnya ketika jaksa penuntut umum mampu menghadirkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan peristiwa pidananya, maka itu tidak akan sulit membuktikan unsur mens rea-nya. Bahwa kemudian dalam hal tertentu, misalnya terdakwa atau para saksi mengelak gitu ya, itu adalah hal-hal yang wajar. Dan kemudian tidak mengaku, itu adalah hal yang wajar. Bahwa pengakuan kan memang bukan sebuah alat bukti. Dan kesaksian itulah yang kemudian nanti menjadi bahan hakim untuk menilai. Jadi, mens rea pada satu sisi tidak sulit untuk kemudian dibuktikan selama memang yang dihadirkan alat buktinya adalah mendukung dalam proses penentukan kebenaran material tadi itu. Bahwa kemudian dalam konteks menghindar, ini adalah perintah atasan, menegakkan disiplin dan lain sebagainya, itu bisa saja kemudian menjadi bukti petunjuk. Tetapi hakim juga bisa menggunakan analisis-analisis yang lain gitu loh. Kalau disiplin kok tindakannya seperti ini, kalau perintah atasannya kok begini, berarti pengakuan-pengakuan tadi itu, itulah yang kemudian pada akhirnya bisa diabaikan. Tetapi tentunya semua sangat terungkap di fakta persidangan bahwa ada sebuah ungkapan suatu saat ya mulut itu akan dikunci, tangan dan kaki lah yang kemudian berbicara. Artinya apa? Bahwa suatu pembuktian apa yang disampaikan melalui keterangan lisan itu bisa saja tidak dikunci atau dikunci maksud saya tidak perlu digunakan, tetapi bisa menggunakan alat bukti yang lain. Disitulah yang kemudian diperlukan sebuah kedalaman dari hakim untuk menilai, membangun sebuah keyakinan gitu loh. Oh, ini keyakinan hakim terbentuk berdasarkan sebuah alat bukti. Tentunya keyakinan tadi tidak bersifat asumsi, tidak bersifat imajinasi, atau kemudian halusinasi, tetapi keyakinan yang didasarkan pada fakta persidangan. Maka hakim memiliki kewenangan untuk menggali sedalam-dalamnya. Misalnya yang dihadirkan ahlinya belum sesuai dengan kebutuhan, bisa dihadirkan ahli. Misalnya saksi yang dihadirkan belum sesuai dengan kebutuhan, bisa kemudian saksi yang lain juga bisa dihadirkan ketika ada dalam BAP. Jadi bahwa pencarian tentang niat jahat tadi itu memang pada satu sisi bisa sulit karena mungkin saja para pihak mengelak, tetapi pada sisi yang lain bahwa itu mudah ketika hakim sudah memiliki sebuah konstruksi atas fakta dan atas keyakinan yang terbentuk bahwa nggak mungkin dia ini sekedar mendisiplinkan,
bahwa ini ternyata ada niat jahat untuk sengaja melukai dan sebagainya. Itu saja terbentuk dari sebuah keyakinan hakim yang semua berdasarkan sebuah fakta persidangan. Jadi menurut saya mengukur sebuah niat jahat itu sesuatu hal yang memang rumit, karena niat jahat itu kan ada dalam pikiran, ada dalam hatinya. Bagaimana menilainya, dan menilainya ya bisa dari proses-proses sebelumnya dan dari tindakan-tindakan yang sebelumnya. Sesuatu yang irasional, kalau tidak punya niat jahat, mendisiplinkan kok menganiaya seperti sebelumnya itu. Maka itulah yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk menilai tentang terpenuhan dari mens rea tadi itu, Mas. Ya. Baik, Prof. Suparji, kita tahan dulu sejenak, kita akan kembali lagi usai jeda. Oke, siap. Prof, baik, tadi di persidangan ini dihadirkan dokter yang mengungkap mengenai kondisi Prada Luki sebelum kematiannya dan menjelaskan bagaimana luka-luka yang dialami oleh Prada Luki. Dan kalau dari kesaksian ini, dari kesaksian dokter mengenai infeksi yang meluas dan kondisi dari Prada Luki ini, kalau dari kesaksian ini berarti apakah juga ini bisa sebagai bukti untuk menemukan mens rea-nya? Ya, ini salah satu bukti untuk menilai tentang penyebab kematian gitu. Dan penyebab kematian tadi itu juga menjadi dasar untuk menilai tentang unsur mens rea tadi ya. Bahwa tadi ada infeksi yang meluas yang tentunya akibat dari luka. Nah, luka tadi itu apa yang menyebabkan? Apakah ya dipukul, apakah dicambuk, dan lain sebagainya. Jadi, dengan adanya petunjuk-petunjuk melalui alat bukti tadi itu menjadi dasar untuk menilai tentang perbuatan yang dilakukan dan sekaligus tentang nilai tentang niat melakukan tadi itu, ya. Berarti kalau itu yang terjadi kan ada suatu kesengajaan, ada satu niat untuk kemudian melukai. Nah, ada niat untuk kemudian menganiaya. Bahkan tadi ada keterangan ya, apakah dari siapa tadi itu, ibu atau siapa, bahwa ini ada semacam direncanakan untuk kemudian misalnya menyebabkan penganiayaan atau melakukan pembunuhan. Jadi penilaian terhadap unsur mens rea itu bisa diambil dari keterangan para saksi, dari bukti surat atau kemudian bukti elektronik, dan bisa dijadikan juga pada keterangan ahli. Itulah pentingnya bagi auditor militer atau dalam konteks jaksa ini, kalau secara umum dalam sebuah persidangan umum, auditor tadi itu untuk membuktikan dari dakwaan. Demikian pula bagi hakim bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tadi itu juga menjadi penting untuk menilai ada nggak unsur dari mens rea, bahwa penilaian terhadap pemenuhan unsur mens rea itu bisa disandarkan, didasarkan pada alat bukti yang lain. Nah, bisa juga misalnya dari sebuah keterangan yang mengatakan bahwa memang melakukan ini ya karena faktor-faktor yang bersangkutan, misalnya korban ini kan dianggap pengakuan yang diminta tidak dipenuhi kan, LGBT atau apapun lah, saya tidak kurang tahu persis tentang fakta tadi itu. Nah, karena tidak mengaku itu, kemudian dilakukanlah dicambuk senior dan lukanya ditabur garam, ya, yang kemudian kan menyebabkan itu infeksi kan itu loh. Nah, berarti ini ada niat jahat untuk kemudian apa? Niat jahat untuk menganiaya atau niat jahat yang kemudian membunuh atau menyebabkan kematian. Nah, inilah perdebatannya. Apakah niat jahatnya itu hanya sebatas untuk menganiaya atau kemudian untuk kemudian menyebabkan kematian? Bahwa tadi saya sampaikan niat jahat tadi bisa dengan maksud, bisa dengan kemastian bahwa kalau dia menabur garam di lukanya, apakah memenuhi unsur untuk mengkategorikan Baik, meniat membunuh atau kemudian menyebabkan kematian? Bisa saja itu terpenuhi. Kan apa mestinya dia bisa memprediksi, bisa memastikan dengan adanya taburan garam itu bisa menyebabkan luka yang meluas, dan luka yang meluas tadi itu bisa menyebabkan pada sebuah kematian. Nah, ini adalah sebuah baik. sebuah
penilaian tentang fakta tadi itu, Mas. Ya. Baik, Pak Suparji, dari keterangan dokter mengenai kondisi dari Prada Luki sebelum kematian ini juga bisa menjadi salah satu bukti petunjuk mengenai mens rea atau niat jahat dari para terdakwa begitu. Terima kasih Pak Sumarji.